melanjutkan video yang kedua ya. Soalnya video kedua ini kali ini saya akan membahas tentang bagaimana cara membuat sebuah database. Nah, di Exam. Ke video sebelumnya kita mendownload Exam, install dan yang lainnya. Nah, sekarang kita bagaimana cara pengaplikasian, cara membuat database di Exam. Kemudian untuk itu teman-teman harus buka namanya aplikasi Exam yang sudah diinstal. Kemudian untuk jalankan Apache sama MySQL-nya jalankan. Nah, sudah jalan. Nah, ini sudah bisa ya teman-teman ya. Sudah berjalan. Kemudian kita klik minimalis. Kemudian kita cek dulu ya teman-teman, masuk ke Pramban, misalkan ke Google atau ke Opera Mini, kita klik localhost. Wah, di sini belum ini yang klik localhost. Nah, localhost garis miring php myadmin. Kemudian kita klik enter. Nah, di sini kita akan dibawa ke aplikasi Exam di PHP myadmin. Nah, setelah itu di sini kita itu membuat sebuah database, tapi di sini yang berbasis GUI, Graphics User Interface. Nah, di sini saya akan membahas tentang bagaimana sih cara membuat database dengan berbasis CLI atau Command Line Interface. Nah, di sini juga ya ada banyak service basis datanya, kita menggunakan MariaDB, dan juga di CLI juga kita sama menggunakan MariaDB. Nah, teman-teman, banyak di sini kita bisa baca-baca, kita bisa juga lihat versinya, kita bisa lihat yang lainnya. Nah, di sini ada juga folder database yang telah terinstall oleh sistemnya sendiri. Nah, di sini kalau misalkan kita mau bikin folder database, kita bisa di GUI-nya kita bisa klik baru. Nah, di sini setelah itu ini kita minimalis aja ya teman-teman ya, karena kita menggunakannya CMD. Nah, kita masuk ke CMD, kita bisa masuk ke start, kemudian kita klik CMD. Atau teman-teman juga bisa masuk ke Windows sama dengan R, jadi Windows plus R. Nah, di sini kita masuk ke CD directory ya. Kemudian kita klik C, kemudian ini terus kemudian kita masuk ke MySQL, kemudian kita masuk lagi ke pinnya, kemudian kita klik enter. Nah, di sini tadi kita masuk di folder user, user personal, kemudian kita CD itu CD directory ya, atau misalkan kalau CD itu create. Nah, kita itu memindahkan dari folder user ke Exam. Nah, di sini sudah terpindah ya. Kemudian kita masuk ke perintah di sini kita masukkan MySQL, kemudian kita strip u, kemudian root. Nah, di sini kita klik enter. Nah, di sini kita akan dibawa lagi ke jendela selanjutnya, di jendela MySQL.exe. Tapi misalkan kalau teman-teman langsung di bawahnya di CMD itu nggak apa-apa. Di sini kita dibawa ke MySQL.exe. Nah, di sini untuk ini minimalis, kita masuk di sini. Nah, di sini sama dengan tadi yang berbasis GUI-nya ya, di sini ada MariaDB. Nah, di sini coba kita cek. Tadi kan kita bisa lihat apa tabelnya atau misalkan database yang dibuat oleh sistemnya. Sekarang kita lihat. Tadi untuk menampilkan database. Nah, di sini jangan lupa pakai titik koma. Kemudian klik enter. Nah, di sini ada database. Ini database sistem yang telah diinstal oleh sistemnya sendiri. Nah, di sini kita membuat database sendiri. Nah, kemudian di sini kita buat dulu lah sebuah database. Kemudian kita buat create. Create. Kemudian database belajar SQL. Kemudian kita jangan lupa pakai titik koma, belajar SQL. Nah, di sini sudah bisa berarti teman-teman ya. Kemudian kita klik lagi use belajar SQL. Ini kalkulator otomatis teman-teman. Nah, di sini kita sudah membuat sebuah database. Nah, database di sini kita belajar SQL, di sini jadinya none, sekarang belajar SQL teman-teman ya, otomatis. Nah, coba di sini kita lihat database kita, berarti show databases. Nah, di sini otomatis kita bertambah ya di belajar SQL. Tadinya di sini tidak ada, kita bertambah di belajar SQL-nya. Aduh, ini maaf teman-teman sebelumnya untuk kualitas videonya ini sedikit pecah, tapi nggak apa-apa teman-teman ya. Jangan sampai mematahkan semangat kita juga. Nah, kita melanjutkan lagi. Nah, sekarang kita buat tabel. Kita bikin tabel. Di sini kita bikin tabel batik. Terus lagi create table. Di sini kita pengennya penjualan. Nah, penjualan kita jangan pakai buka kurung. Nah, di sini kita bikinlah tabel. Misalkan di sini kode barangnya yang kita butuhkan apa saja teman-teman. Kemudian di sini kita masukkan hurufnya itu, total hurufnya itu 15. Kemudian ini kalkulator mengganggu sekali teman-teman, ini ke pijit teman-teman, Nah, kemudian kita butuh koma juga di sini, koma. Kemudian barang pancar. Nah, di sini juga ada nama barang terus pancar sama jenis teman-teman ya. Di sini kita bikin 100 kata, nama barang itu yang panjang, nama barang, kemudian pancar. Di sini juga tambah lagi harganya berapa teman-teman, supaya kita tahu juga harga barang. Kemudian isinya pancar itu
itu oh bukan, ini bukan voucher ya, tapi kita kode harga barang kita mesti ke enter. Nah kita INT, kemudian kita untuk totalnya jangan sampai lupa teman-teman ya, kita kan harus tahu totalnya barang. Nah kemudian juga bisa sama INT. Kita klik koma, di sini kita masukkan primary key di sini untuk key-nya ya. Nanti untuk primary ini sangat sangat enak teman-teman. Kode barang ini kita masukkan barang. Nah di sini kita masukkan lagi, kita jangan lupa sampai titik komanya di belakang. Ini untuk penutup di penjualan nih, kalkulator sangat bagus sekali. Kemudian kita klik enter. Nah di sini sudah bisa teman-teman ya, sudah bisa QWERTY oke. Berarti di sini pembuatan tabel barang kita sudah aman dan nyaman. Nah di sini kita coba kita lihat untuk proses ini penginputan kita yang tadi kita inputkan. Nah, ini saya dulu nah di sini kita masuk ke grup DC penjualan. Nah kemudian kita klik koma. Nah di sini DSC ini untuk melihat hasil penjualan. Ini kalkulator sangat mudah sekali teman-teman. Nah di sini kita masuk. Nah di sini kita masuk ke kode barangnya ya teman-teman ya. Di sini kode barang kita bisa lihat MariaDB kode barang penjualan kita nih. Nah di sini saya akan untuk instansi penjualannya ya, berarti untuk harganya teman-teman, karena belum ada harga kita masukkan harga teman-teman. Nah di sini kita masukkan lagi perintah insert into, kemudian kita masuk penjualan. Nah penjualan Paulus. Kenapa Paulus? Ini si Paulus. Nah di sini Paulus, kita klik enter. Nah di sini kita otomatis ya, di sini kita masukkan untuk harga barangnya, misalkan kode ini kode barangnya itu misalkan 1. Nah di sini untuk kode barang jangan lupa pakai koma di atas teman-teman, 1. Kemudian titik lagi kita masukkan di sini pakai koma. Kemudian di sini nama barang kita misalkan ini buku. Kemudian kita ya untuk buku juga jangan sampai lupa ya pakai titik koma teman-teman, pakai koma di atas, di sini cabut, kemudian koma lagi, kemudian klik koma bawah, kemudian koma lagi, kemudian di sini kita kasih 100. Nah ini harganya 100.000 lah, 1.000, kemudian kita koma lagi, kemudian untuk jumlah atau total total barangnya itu kita masukkan, misalkan di sini kita buat, kemudian kita klik tutup kurung, kemudian kita koma enter. Nah di sini kita bikin aja contohnya teman-teman ya, kita bikin 2, di sini kita masukkan lagi angka sana teman-teman. Nah di sini misalkan di sini angka 2 teman-teman, di sini kita ganti nama barangnya itu jangan buku, misalkan meja teman-teman ya, meja ini ganti namanya. Salah lagi teman-teman, meja, kemudian untuk harganya jangan 1.000 ya teman-teman, kita masih aja ini 2.000. Nah untuk barangnya samakan saja, tidak bisa dibedakan. Nah kemudian untuk itu jangan lupa kita klik enter. Nah di sini untuk prosesnya berarti kita masukkan lagi ya teman-teman, satu barang lagi, di sini kita masukkan lagi, di sini kita ganti angka 3, di sini 3, di sini jangan meja teman-teman, jangan meja, kita di sini kita ganti ke sini bangku untuk harganya kita samakan, tapi untuk total barangnya kita bedakan. Nah itu total barang kita ganti menjadi teman-teman, kita menjadi 5 kan ganti. Nah di sini untuk proses tahapan selanjutnya ini berarti kalau kita sudah selesai diinputkan, kita jangan lupa kasih pakai titik koma, kita enter. Nah di sini kita berhasil proses penginputan data. Nah di sini berarti data yang kita inputkan seperti kode barang, nama barang, harga barang, dan totalnya. Kemudian kita masuk ke seleksi datanya. Seleksi datanya berarti sebelum itu kita masuk dulu ke form penjualan kita lihat dulu nih betul nggak yang kita inputkan. Kemudian select itu berarti masuk ya teman-teman, select, kemudian kita bikin bintang, kemudian form penjualan. Nah di sini form penjualan. Nah kemudian kita titik koma, kemudian kita enter. Nah di sini ternyata total barang kita yang tadi kita inputkan itu berhasil dan aman teman-teman. Nah di sini aman ya. Kemudian kita lagi inputkan lagi ya, di sini kita seleksi data. Nah di seleksi data ini berarti kita inputkan terlebih dahulu ya teman-teman, seleksi from penjualan. Nah di sini pakai akhirnya itu pakai where with kode barang. Nah berarti ini proses penggantian, misalkan ini penggantian teman-teman ya, misalkan tadinya angka 1 nih ya teman-teman, kita ganti teman-teman, nanti sama dengan digit sama dengan titik koma di atas. Di sini kita ganti tadinya angka 1, kita ganti angka 5. Nah kita angka 5 berarti ini untuk penggantian atau kode barang kita. Nah kemudian kita ketik ke titik koma.
Nah, kembali kita klik enter. Nah, di sini prosesnya berhasil. Coba kita lihat lagi, select from penjualan. Nah, di sini otomatis bebas siapa? Oh, saya. Salah lagi teman-teman. Ini pengganggu sekali. Nah, ini nggak ada yang berubah teman-teman ya, berarti ya. Berarti select from penjualan itu berarti untuk seleksi penjualan. Nah, di sini coba kita ini berarti select. Ini berarti nggak ini ya teman-teman, yang nggak ngaruh ya. Tapi nggak apa-apa. Nah, coba kita edit aja. Kita edit teman-teman. Kita edit datanya ya. Berarti kita edit data. Nah, berarti proses edit ini berarti mengupdate. Coba kita update. Berarti update penjualan set. Nah, set ini berarti set yang mana? Kita ganti set, kemudian nama barang. Berarti kita itu untuk mengganti barangnya ya teman-teman. Nah, di sini saya pengen menginputkan nama barangnya. Di sini kan nama barang kita pilih ini salah satu teman-teman ya, yang kita tadi inputkan. Coba kita ganti misalkan di poin meja. Coba meja ini kita ganti menjadi tas. Nah, tas, kemudian jangan lupa kasih kutip di atas, kemudian kita klik where, kemudian kita masukkan kode barangnya. Kode barang itu berapa teman-teman? Si tas itu kode barangnya berapa? Nah, kita masukkan lagi sama dengan titik koma di atas. Nah, berarti kode barang si tas itu tadi meja ya, berarti di sini kode barangnya 2. Kita masukkan angka 2, kemudian titik koma, kemudian titik koma di akhir kalimat. Nah, di sini proses pengupdatean data ini yang kita ubah itu udah selesai. Coba kita lihat lagi teman-teman ya, set penjualan. Nah, di sini otomatis untuk nama barang tas atau nama barang meja itu akan diubah karena setelah kita update si meja itu menjadi tas. Nah, di sini prosesnya ini aman ya teman-teman, berhasil. Nah, kemudian untuk itu, nah sekarang kita Nah, coba untuk itu, coba kita select. Nah, select untuk nominal harga. Kalau misalkan kita biasa di online shop atau di penjualan online gitu ya, kita memfilternya. Coba kita filter harga barang yang kita inginkan. Oh, ya teman-teman. Nah, kita coba kita aplikasikan atau kita praktekkan ya dengan menekan perintah sama select from ya penjualan. Di sini kita hanya menambahkan untuk harga barangnya teman-teman. Harga barang, kemudian untuk harga barangnya berarti lebih dari misalkan ya sama dengan, nah misalkan kita itu kan di sini lebih darinya 1000 ya teman-teman ya, kan taruhlah 1000 lah ini. Nah, 1000 kemudian titik koma. Nah, kemudian itu kita enter. Wah, di sini teman perintahnya di sini ada kesalahan atau trouble. Nah, di sini ada sedikit permasalahan teman-teman ya. Nah, berarti kan lebih dari 1000. Jadi kan tidak ada. Coba kita aplikasikan ganti menjadi 2000. Kita harus berani mencoba, Nah, di sini masih juga error teman-teman ya. Nah, berarti ini ada sedikit juga kesalahan. Nah, di sini berarti nggak ada katanya titik komanya. Nah, coba untuk itu harga barangnya kita lebih dari coba ya. Coba kita itu banyak mencoba ya teman-teman, kenapa terus supaya kita bisa juga misalkan di sini 2000 nih. Nah, kita coba lagi. Di sini masih juga error, mungkin 2000 outline 1. Nah, berarti di sini nggak bisa, berarti harga barangnya itu 1000, 2000. Nah, mungkin untuk harga barang mungkin kita harus inputan dulu teman-teman ya. Coba untuk harga barangnya kita inputkan, tapi jangan lebih dari, coba kita sama dengan 2000. Masih juga image error. Nah, nggak apa-apa teman-teman, mungkin untuk error ini ada sedikit kesalahan juga, trouble ya. Nah, coba, tapi jangan dipikirkan. Nah, coba kita masuk lagi ke tahapan selanjutnya teman-teman ya. Nah, mungkin di sini ada tabrakan data. Biasanya di sini tuh ada tabrakan data. Biasanya si datanya itu dia itu bingung. Kenapa bingungnya itu? Jadi ini tuh ada yang poinnya yang sama 1000, 2000-nya ada yang sama si tas sama si bangku. Nah, coba kita kita lanjut lagi ya teman-teman ya. Kita lanjut untuk cara penghapusan, hapus data itu seperti apa sih teman-teman? Kita masuk delete, kemudian from penjualan. Here, misalkan di sini kode barang sama dengan
di sini untuk kode barangnya berarti kita akan menghapus poin nomor 2. Coba kita hapus poin nomor 2. Nah, coba kita aplikasikan. Ini kita hapus kalkulator ini ternyata. Nah, di sini berarti berhasil. Coba kita kita tampilkan lagi ya syarat penjualan. Coba kita lihat. Nah, benar ternyata setelah berhasil teman-teman. Jadi untuk penghapusan data barang kita berhasil di MariaDB-nya. Nah, berarti tadi ada poin 2 di sini, sita sekarang tidak ada, cuma ada book sama bangku. Nah, di sini untuk pengaplikasian berarti untuk pengeditan sebuah database di CMD itu seperti itu teman-teman langkah-langkahnya. Mungkin teman-teman bagi teman-teman yang kurang paham atau yang tidak tahu bisa ditanyakan kepada saya. Oh iya teman-teman, dan misalkan untuk hasil dari yang berbasis GUI-nya di sini juga ada ya teman-teman, kita refresh dulu. Nah, tadi yang CL-nya kita inputkan seperti barusan, seperti tadi. Nah, ternyata di sini juga langsung nge-link dia, itu langsung nge-link. Di sini juga ada baru ya teman-teman ya, belajar SQL. Kita lihat. Nah, di sini ada namanya jumlah kolom yang tadi kita inputkan juga ada sama, ada 4. Nah, ada 4. Nah, di sini ada namanya form itu penjualan. Nah, form penjualan yang kita inputkan di sini nih, lihat. Di sini ada bangku, di sini ada book. Ada 2 komponen yang di tabel kita inputkan tadi, pada barang, nama barang, harga barang, total barang. Nah, di sini kita berarti untuk CMD sama yang berbasis GUI itu ternyata sinkron, tapi ini tergantung lagi kepada teman-teman. Tapi lebih baik diaplikasikan itu kita harus bisa menguasai dua-duanya. Jadi baik yang berbasis tag maupun yang berbasis TLI. Nah, jadi untuk video kali ini dari saya, dari Onit Channel yang berbagi inspirasi tentang pembuatan sebuah database di exam yang berbasis yang berbasis command line interface, berbasis tag di CMD. Kita cukupkan sampai di sini teman-teman. Ilmu yang saya sampaikan, ilmu yang saya berikan kepada teman-teman bisa diaplikasikan, bisa dimanfaatkan, dan ilmu yang teman-teman dapatkan di video saya juga teman-teman bisa diaplikasikan, bisa dibagikan lagi kepada teman-teman yang lainnya. Oke, sekian dan terima kasih. Kita bertemu lagi di video selanjutnya, di part selanjutnya. Mudah-mudahan kita berkelanjutan. Sekian dan terima kasih. Salam dari channel Onit Channel. Oke, thank you.